Halo Sobat IKAPI, kembali lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang PPh pasal 15 dan bagaimana mekanismenya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24. Banyak yang belum mengetahui apa sih PPh pasal 24. Banyak yang keliru juga loh tentang PPh 24 ini. Yuk tonton video ini sampai selesai. Apa itu PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24? PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini, yaitu PPh pasal 24, mungkin dapat berlaku untuk Anda. Ada beberapa sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Berikut sedikit ilustrasi perhitungan PPh pasal 24. Katakanlah tahun 2017 PT ABC memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkan, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang sama dengan 10 miliar dibagi 30 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan saat melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih banyak. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya
akibatnya PPH kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administratif perkreditan pajak di luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni yang pertama, laporan keuangan dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya bisa. Akan tetapi, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh pasal 24 yang dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusi. Dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan. Dilampiri dengan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan tadi karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang pertama, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Yang kedua, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak, dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK-03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilannya harus menyampaikan perhitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang ketiga, perhitungan atau rincian laba dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat, bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Penyampaian perhitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh.
Nah, itu tadi informasi seputar pajak penghasilan pasal 24. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel. Dan tetap stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.